Oke, halo semuanya. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Nanda Galang Saputra. Jadi NIM saya 23115734 dan tujuan dibuatnya video ini adalah untuk melengkapi tugas dari Artificial Intelligence tahun 2025. Jadi di sini saya membuat sebuah model deep learning untuk mengenali motif batik menggunakan metode CNN atau bisa kita bilang konvensional neural network. Jadi untuk pertama saya itu menggunakan data batik yang sudah dikelompokkan berdasarkan motif. Jadi itu data batik yang sudah ada jadi dari dosen begitu, yang saya dapatkan dari untuk soal dari soal UASnya begitu. Jadi data ini tuh berisi gambar-gambar batik yang yang sudah dikelompokkan begitu. Jadi ada dua folder, yaitu testing dan training di sini. Dan dalam sebuah foldernya itu ada masing-masing 20 subfolder dengan nama batik sesuai motifnya dan asalnya begitu. Sepertinya kayak batik Priangan, batik Ceplok, batik Kawung, batik Mega Mendung dan lain-lainnya. Dan masing-masing foldernya ini berisi jumlah gambar batik dari jenis tersebut. Nah, dengan struktur yang rapi kayak gini, saya tuh bisa menggunakan pendekatan seperti image classification berdasarkan folder yang didukung banyak oleh library-library seperti di sini. Oke, jadi sesuai dengan instruksi soal ya, karena ditentukan dari digit terakhir. Kebetulan digit saya itu 5734. Jadi di sini saya artinya saya itu dapatnya itu berupa zoom and share atau ya nih zoom and share. Selain itu juga saya tambahkan untuk argumentasi horizontal flip di sini uh, untuk mengenali gambar yang diputar gitu atau dicerminkan. Jadi semua gambarnya di rescale dari rentang 0 sampai 1 agar trainingnya ini lebih cepat dan stabil. Untuk kodenya nih seperti ini. Jadi coba kita jalankan. Nah, ini sudah ditemukan ada 700 image dan 194 image ya, dalam 20 kelas. Nah, selanjutnya untuk model CNN ya, karena saya pakai NIM genap, jadi saya wajib menggunakan 6 lapisan convolution ya. Jadi di sini dan ada buat 6 lapisan nih di sini. Dengan jumlah filter itu bertahap mulai dari 32 sampai 256 itu bertahap. Saya juga menggunakan untuk paddingnya tuh same, jadi agar gambarnya tidak terlalu cepat menyusut. Kemudian setelah layer config saya tambahkan juga flatten, jadi agar untuk meratakan tensornya begitu. Terakhir ada dense-nya itu 512 untuk proses fitur dan output layernya. Coba kita jalankan di sini. Nah, ini untuk training modelnya ya. Jadi saya menggunakan categorical chronostatography di sini. Yang dilatih itu sesuai dengan ketentuan soalnya itu 50 epochs ya. Jadi ini untuk step-stepnya. Nah, untuk trainingnya itu bisa dilihat sebenarnya untuk akurasinya lumayan buruk ya ternyata di sini. Dan kalau dilihat dari ininya, dari evaluasinya, dari visualisasi ini, itu akurasi training terus meningkat. Tapi akurasi yang valid ini hanya sedikit di kisaran ya 15%, sementara untuk trailing loss-nya itu terus turun. Dan loss validation itu justru meningkat. Jadi kalau dilihat dari grafiknya ini, dia mengalami overfitting. Jadi modelnya terlalu bagus untuk data latih, tapi nggak tergeneralisasi begitu untuk data ujinya. Dan kalau untuk diuji ya di sini langsung ya, dia harus ngompel ulang. Nah, tapi tadi sudah sempat saya uji itu sekitar di 17,50% sekian. Artinya untuk dari 100 gambar nih, model ini mampu mengklasifikasi sekitar 17 gambar dengan benar gitu.
dan ya bisa dibilang cukup rendah karena banyak motif batik. Bisa dibilang itu sangat serupa satu sama lain dan jumlah datanya itu tidak seimbang. Jadi ada yang banyak, ada yang dikit. Jadi itu menurut saya itu cukup mempengaruhi terhadap akurasi modelnya di sini. Dan ini uh, untuk inti dari tugas ini. Jadi saya buat modelnya ini untuk menebak tiga gambar random. Ini di sini ada tiga random yang sedikit saya ambil di sini. Pertama itu untuk batik Megamendung. Ya dia prediksinya lumayan benar. Ini kebetulan lumayan benar. Untuk prediksi kedua juga batik Lasem nih lumayan benar juga. Tapi untuk yang ketiga di sini dia salah. Karena ini ya akurasinya tadi saya cek cuma 17%. Dan ini juga nggak menjamin untuk setelahnya dia bisa benar lagi, teman-teman. Nah ini. Jadi untuk akurasinya memang sangat kecil sekali ya kalau dilihat dari sini. Gitu. Jadi tapi ya mungkin ya ini untuk kedepannya bisa lebih dikembangkan lagi saya harap. Jadi walaupun akurasinya ini rendah, tapi bagi saya ini juga udah jadi dasar lah untuk pengembangan klasifikasi batik gitu. Mungkin dengan penambahan uh, layer confusion yang lebih gede atau epoch yang lebih dari 50 itu bakal nambah akurasi dari batik ini. Dan ada juga untuk model-model yang lain sebenarnya yang lebih cocok untuk image, tapi karena untuk dari tugas ini harus memakai metode ini, jadi ya uh, saya rasa akurasinya memang memang hanya segini. Dari kemarin saya sudah nyoba beberapa kali dan akurasinya naik turun itu cuma 17 dan 14. Ya itu juga karena dari kemampuan saya juga baru sampai segitu, jadi mohon maaf. Nah, mungkin itu untuk tugasnya. Jadi terima kasih udah uh, uh, melihat untuk tugas saya ini. Jadi semoga juga menginspirasi buat teman-teman sekalian dalam pengembangan AI atau belajar AI. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.